Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI. Nah, kali ini aku mau bahas edisi Oktober 2024, mata ujian CF4, nomor 22 mengenai cost of capital. Jadi, diketahui hal berikut untuk suatu perusahaan. Pertama, debt to equity ratio-nya adalah 3, kemudian current debt cost of capital-nya 6%, equity cost of capital-nya 14%. Diketahui juga bahwa perusahaan tersebut menerbitkan ekuitas baru dan menggunakannya untuk membayar sebagian dari hutang, sehingga rasio debt to equity setelah transaksi menjadi 2. Ya karena hutangnya sudah berkurang ya, karena tadi dibayar sebagian. Kemudian debt cost of capital-nya menjadi 5,5%. Jadi yang pertama 6% turun menjadi 5,5%. Pertanyaannya, hitunglah equity cost of capital setelah transaksi tersebut. Jadi di sini kita punya dua session ya, yaitu yang pertama sebelum transaksi dan yang kedua ini setelah transaksi. Nah, sebelum saya mengerjakan soal, saya akan review dulu konsepnya. Jadi di sini ada rumus WACC. Nah, WACC ini adalah Weighted Average Cost of Capital. Dan ini adalah salah satu rumusnya yang terdiri dari debt dikalikan dengan cost of debt after tax ditambah dengan equity dikali dengan cost of equity. Nah, di sini D dan E ini tuh berupa percentage ya. Jadi proporsinya berapa? Misalkan 50-50% atau 60-40% atau 30-70% dan seterusnya. Nah, pertama kita mau mencari D dan E-nya dulu. D dan E-nya itu kita bisa dapatkan dari debt to equity ratio yang sebesar 3. Nah, jadi di sini kan D sama dengan 3E. Nah, dari D plus E sama dengan 100%, kita mau cari nih proporsinya D itu berapa persen dan E-nya itu berapa persen. Jadi kita substitusikan saja D-nya sama dengan 3E, sehingga di sini adalah 3E plus E sama dengan 4E sama dengan 100%. Sehingga dari sini kita peroleh E-nya sama dengan 25% dan D-nya adalah 75%. Sehingga WACC-nya kita peroleh dengan mengalihkan debt, yaitu 75% dikali dengan cost of debt after tax. Tapi yang di sini yang kita punya hanya current debt cost of capital sebesar 6%. Jadi di sini kita substitusikan ya 6% ya. Ditambah dengan percentage-nya equity sebesar 0,25 atau 25% dikalikan dengan current equity cost of capital, yaitu 14%. Sehingga hasilnya adalah 0,08. Nah, ini terjadi sebelum transaksi. Nah, sekarang kita mau menghitung setelah transaksi. Apa yang dicari? Equity cost of capital setelah transaksi. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa rasio debt to equity setelah transaksi menjadi 2. Jadi D per E-nya sama dengan 2, sehingga di sini D sama dengan 2E. Dengan cara yang sama, kita mau mencari proporsi dari debt dan equity-nya masing-masing. Kemudian, di sini kita tahu bahwa debt cost of capital-nya adalah 5,5% ya. Di sini sama dengan 0,055. Kita sudah menghitung bahwa WACC-nya hasilnya adalah 0,08. Jadi di sini kita tinggal substitusikan saja nilai D, E, DC, dan EC, tapi sesuai dengan kondisi yang terbaru, yaitu setelah transaksi. Jadi di sini debt-nya, kan ini proporsinya adalah 2/3. Kita substitusikan 2/3, terus dikalikan dengan debt cost of capital-nya 5,5%, tambah proporsi dari ekuitasnya
ditambah dengan equity cost of capital. Ini yang terbaru ya, ini yang justru kita mau cari. Sehingga di sini EC per 3, kita tinggal pindah ruas saja, sehingga di sini EC-nya adalah 3 dikali 0,08, kurangin, ini saling cancel, dikurangin 2 kali 0,055. Maaf, di sini adalah EC, sehingga di sini hasilnya adalah 0,13. Dan jawabannya adalah 0,13 atau 13%. Pilihannya adalah D. Nah, demikianlah pembahasan saya untuk soal ini. Memang di sini untuk mencari EC, saya asumsikan bahwa weighted average cost of capital-nya sama dengan keadaan sebelum transaksi, yaitu 0,08. Karena jika tidak, kita tidak akan bisa mencari nilai equity cost of capital. Tapi jika teman-teman punya persepsi yang lain atau ada cara lain untuk mencari equity cost of capital setelah transaksi, feel free untuk share aja ya. Nah, kalau teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Thank you.